Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nuri Purnamasari, si Bulbul Sang Putri Dongeng. Kali ini saya akan membawa cerita menarik yang berjudul Nyamuk Pertama. Tentunya kalian ingin tahu kan bagaimana terjadinya nyamuk pertama kali. Nah, langsung saja kita simak ceritanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan tombol notifikasi loncengnya agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Nyamuk pertama. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang petani sederhana bersama istrinya yang cantik. Petani itu selalu bekerja keras, tetapi istrinya hanya bersolek dan tidak memperdulikan rumah tangganya. Mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana dan hidup dari hasil pertanian sebagaimana layaknya keluarga petani. Sang istri yang cantik itu tidak puas dengan keadaan mereka. Dia merasa sudah selayaknya jika suaminya berpenghasilan lebih besar supaya dia bisa merawat kecantikannya. Untuk memenuhi tuntutan istrinya, petani itu bekerja lebih keras. Namun, sekeras apapun kerja si petani, dia tak mampu memenuhi tuntutan istrinya. Selain memenuhi tuntutan istrinya, dia juga tidak bisa membelikan obat-obatan yang dapat menjaga kecantikannya. Selain itu pula, istrinya juga suka meminta dibelikan pakaian yang bagus-bagus yang tentunya sudah pasti sangat mahal harganya. Bagaimana bisa kelihatan cantik kalau pakaianku buruk, kata sang istri. Karena hanya sibuk mengurusi penampilan, istri yang cantik itu pun tidak memperhatikan kesehatannya. Dia pun jatuh sakit. Sakitnya semakin parah hingga akhirnya meninggal dunia. Suaminya begitu sangat sedih sepanjang hari dia menangisi istrinya yang kini terbujur tanpa daya. Karena tak ingin kehilangan, petani itu tak mau mengubur tubuh istrinya yang amat dicintainya itu. Dia ingin menghidupkan kembali istrinya. Esok harinya suami yang malang itu menjual semua miliknya dan membeli sebuah sampan. Dengan sampan itu dia membawa jasad istrinya menyusuri sungai menuju tempat yang diyakini sebagai persemayaman para dewa. Dewa tentu mau menghidupkan kembali istriku, begitu pikir petani. Meskipun tak tahu persis tempat persemayaman para dewa, petani itu terus mengayuh sampannya. Dia mengayuh dan mengayuh tak kenal lelah. Suatu hari kabut tebal menghalangi pandangannya sehingga sampannya tersangkut. Ketika kabut menguap, di hadapannya berdiri sebuah gunung yang amat tinggi, yang puncaknya menembus awan. Disinilah tempat tinggal para dewa, pikir sang petani. Dia lalu mendaki gunung itu sambil membawa jasad istrinya. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang lelaki tua. "Kau pasti dewa penghuni kayangan ini," seru si petani dengan gembira. Dikatakan maksudnya bahwa kedatangannya ke tempat itu ingin menghidupkan jasad sang istri. Laki-laki tua itu pun tersenyum. "Sungguh kau suami yang baik, tapi apa gunanya menghidupkan kembali istrimu? Dia sangat berarti bagiku, dialah yang membuat aku bersemangat. Maka hidupkanlah kembali, hidupkan dia kembali, tolong," kata si petani. Laki-laki tua itu menganggukkan kepalanya. "Baiklah kalau begitu, akan kuturuti permintaanmu sebagai balasan atas kebaikan dan kerja kerasmu selama ini. Aku akan memberimu rahasia bagaimana cara menghidupkan kembali istrimu. Tusuk ujung jarimu, lalu percikan 3 tetes darah ke mulutnya. Niscaya dia akan hidup kembali. Jika setelah itu istrimu macam-macam, ingatkan bahwa dia hidup dari 3 tetes darahmu.
Petani itu segera melaksanakan pesan dewa itu. Ajaib! Istrinya benar-benar hidup kembali. Tanpa pikir panjang, suami yang bahagia itu pun membawa pulang istrinya. Tapi sang istri tahu selain sampan yang dinaiki mereka, kini suaminya tak punya apa-apa lagi. Lalu dengan apa dia merawat kecantikannya? Suatu hari sampailah suami istri itu di sebuah pelabuhan yang sangat ramai. Petani turun dari sampan dan pergi ke pasar untuk membeli bekal perjalanan dan meninggalkan istrinya sendirian di sampan. Kebetulan di sebelah sampan mereka bersandar sebuah perahu yang sangat indah milik seorang saudagar. Saudagar itu tentunya saudagar yang kaya, yang sedang singgah di tempat itu. Melihat kecantikan istri si petani, pemilik perahu itu jatuh cinta dan membujuk perempuan cantik itu untuk ikut bersamanya. Kalau kau mau ikut denganku, akan aku belikan apa saja yang kau minta, kata sang saudagar. Sang istri pun tergoda. Dia lalu pergi dengan saudagar itu. Pulang dari pasar, petani terkejut karena istrinya tak ada lagi di sampannya. Dia mencari ke sana kemari tetap sia-sia. Setahun kemudian bertemulah dia dengan istrinya. Tapi istrinya menolak kembali kepadanya. Petani lalu teringat pada dewa yang memberinya rahasia menghidupkan kembali istrinya. Sungguh kau tak tahu berterima kasih. Asal kau tahu, kau hidup kembali karena minum 3 tetes darahku. Istrinya tertawa mengejek. Jadi, aku harus mengembalikan 3 tetes darahmu. Baiklah. Sang istri pun menusuk salah satu jarinya dengan maksud memberi 3 tetes darahnya pada suaminya. Namun, begitu tetes darah ketiga menitik dari jarinya, wajahnya memucat, tubuhnya lemas, makin lemas, hingga akhirnya jatuh tak berdaya, mati. Setelah mati, dia menjelma menjadi nyamuk. Sejak itu, setiap malam nyamuk jelmaan wanita cantik itu berusaha menghisap darah manusia agar dapat kembali ke wujudnya semula. Demikian cerita tentang nyamuk pertama kalinya. Terima kasih.